Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Perkenalkan, saya Aprilia Nur Kumalasari. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu imunisasi. Yang pertama, dari konsep dasar imunisasi yaitu apa sih itu definisi imunisasi? Imunisasi yaitu berasal dari kata imun atau kekebalan, yakni anak yang diimunisasi berarti anak yang diberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Anak yang kebal terhadap sesuatu penyakit, tapi tentu belum kebal terhadap penyakit lainnya. Dan dalam arti luas, imunisasi yaitu suatu upaya untuk menimbulkan dan meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Apabila suatu saat terpapar dengan penyakit, tidak akan sakit dan hanya mengalami sakit ringan. Dan yang kedua yaitu apakah itu definisi vaksin? Setelah kita mempelajari apakah itu imunisasi, selanjutnya kita akan mempelajari apakah itu vaksin. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati. Dan juga ada yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan. Dan masih utuh bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid dan protein rekombinan, dan apabila yang diberikan kepada seseorang yang menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Dan selanjutnya, apakah tujuan pemberian vaksin dan imunisasi? Tujuan pemberian vaksin dan imunisasi yaitu yang pertama, tujuan umumnya yaitu menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Dan yang kedua, tujuan khususnya yaitu yang pertama, tercapainya target Universal Child Immunization atau UCI, yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa dan kabupaten pada tahun 2014. Dan yang kedua yaitu tervalidasi eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau insiden di bawah 1/1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun, dan pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu eradikasi polio pada tahun 2015. Dan yang keempat, tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015. Dan yang terakhir, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta penggolongan limbah medis. Apakah sudah paham? Dan selanjutnya yaitu konsep dasar imunisasi. Dan yang pertama, sasaran imunisasi. Sasaran imunisasi bagi siapa aja yang merupakan sasaran dalam imunisasi yaitu pada bayi. Jenis imunisasinya yaitu hepatitis B, hepatitis A, BCG, polio, campak, DPT. Dan pada masa balita, yaitu diberikan jenis imunisasi DPT dan campak. Dan pada masa remaja, yaitu pada masa usia prasekolah, kita diberi imunisasi yaitu campak, DT, dan PD. Dan pada usia wanita usia sudah subur atau WUC, yaitu jenis imunisasinya yaitu TT1 hingga TT5. Baik, selanjutnya apa sajakah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang pertama yaitu difteri,
pertusis, tetanus, TBC atau tuberkulosis, hepatitis B, hepatitis A, HPV, dan campak. Dan selanjutnya, apakah itu imunologi? Imunologi yaitu ilmu yang sangat kompleks yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh, perlindungan terhadap penyakit infeksi, ya, dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Selanjutnya, jenis-jenis imunisasi. Jenis-jenis imunisasi dibagi menjadi dua, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib yaitu imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Dan imunisasi wajib ini terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Dan yang kedua yaitu apakah itu imunisasi pilihan? Imunisasi pilihan yaitu imunisasi yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, vaksin HIV, vaksin tifoid, dan vaksin varicella, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, jadwal pemberian imunisasi. Jadwal pemberian imunisasi pada bayi, yaitu pada usia 0 hingga 7 diberikan imunisasi HB0. Pada usia 1 bulan diberikan polio 1. Pada usia 2 bulan diberikan imunisasi polio yang kedua, dan usia 3 bulan diberikan polio yang ketiga, dan yang usia ke-4 bulan diberikan imunisasi polio 4 dan IPV. Dan selanjutnya, dan pada usia 9 bulan diberikan imunisasi campak. Selanjutnya, imunisasi lanjutan pada balita itu diberikan pada usia 18 bulan, itu imunisasi DPT dan HB dan HIB. Dan pada usia 24 bulan, balita diberikan imunisasi berupa imunisasi campak. Selanjutnya, pada prasekolah atau sekolah SD, kita diberikan imunisasi DT dan imunisasi campak. Dan pada selanjutnya, dan pada masa usia wanita, usia subur, kita diberikan imunisasi TT1 hingga TT5, yaitu yang pertama TT1 diberikan imunisasi DPT, AB, dan HIB. Pada TT yang kedua, kita diberikan imunisasi DT dengan masa perlindungan selama 3 tahun. Dan pada TT yang ketiga, kita diberikan imunisasi DT dan masa perlindungannya lebih lama, yaitu 5 tahun. Dan TT yang keempat, yaitu diberikan imunisasi DT juga, namun masa perlindungannya lebih lama lagi, yaitu pada 10 tahun masa perlindungan. Dan yang terakhir yaitu TT yang kelima, yaitu diberikan imunisasi DT dan diberikan dengan masa perlindungan selama 25 tahun. Selanjutnya, penyelenggaraan imunisasi wajib. Apa sih penyelenggaraan imunisasi wajib? Dan yang pertama yaitu penentuan sasaran imunisasi rutin wajib. Perencanaan imunisasi yaitu kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh petugas yang profesional. Perencanaan ini disusun secara berjenjang ya, mulai dari puskesmas, kabupaten atau kota, provinsi, sampai ke pusat. Imunisasi
Penentuan sasaran imunisasi rutin wajib meliputi yang pertama, bayi pada imunisasi dasar. Yang kedua, anak sekolah dasar, yaitu imunisasi lanjutan. Dan yang ketiga, wanita usia subur atau WUS, yaitu imunisasi lanjutan juga. Dan selanjutnya yang kedua, apakah itu sasaran imunisasi tambahan? Sasaran imunisasi tambahan yaitu kelompok resiko atau golongan umur yang paling berisiko terkena kasus atau virus dan jumlah sasarannya yang didapatkan berdasarkan pendataannya langsung. Dan selanjutnya, apakah itu sasaran imunisasi khusus? Sasaran imunisasi khusus ditetapkan dengan keputusan tersendiri, misalnya jemaah haji, terus terkenanya masyarakat yang akan pergi ke negara tertentu, dan lain-lainnya. Dan yang keempat atau selanjutnya, perencanaan kebutuhan logistik. Perencanaan kebutuhan logistik itu apa saja? Imunisasi logistik terdiri dari vaksin, autodisable siringe, dan safety box. Tiga kebutuhan tersebut direncanakan secara bersamaan dalam jumlah yang berimbang atau dalam sistem bundling. Selanjutnya, penyimpanan vaksin. Penyimpanan vaksin pada kabupaten dan kota, khususnya vaksin polio disimpan pada suhu kurang lebihnya 15 derajat hingga 25 derajat pada freezer atau freezer room. Selanjutnya, vaksin yang lain-lainnya disimpan pada suhu 2 derajat sampai dengan 8 derajat Celcius pada cold room atau lemari es. Dan penyimpanan vaksin di puskesmas, yaitu semua vaksin disimpan pada suhu 2 derajat hingga 8 derajat pada lemari es. Namun, khusus vaksin hepatitis B, bidan desa disimpan pada suhu ruangan, tetapi terlindungi dari sinar matahari langsung. Yang pertama, penyimpanan vaksin terhadap panas. Penyimpanan vaksin terhadap panas yaitu vaksin yang telah mendapatkan paparan panas yang lebih banyak atau yang dinyatakan dengan perubahan kondisi vaksin field monitor. Harus digunakan terlebih dahulu meskipun masa kadaluarsanya masih panjang. Dan yang kedua, masa kadaluarsa vaksin. Masa kadaluarsa vaksin apabila kondisi FFM atau vaksin sama, masa digunakannya lebih pendek masa kadaluarsanya. Dan yang selanjutnya yaitu waktu penerimaan vaksin dan vaksin sisa. Baik, waktu penerimaan vaksin yaitu vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu pemakaian vaksin sisa. Vaksin sisa atau vaksin pada pelayanan statis, puskesmas, rumah sakit, dan praktik swasta lainnya bisa digunakan pada pelayanan hari berikutnya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu disimpan pada suhu 2 derajat hingga 8 derajat Celcius. Yang kedua, VVM dalam kondisi A dan B. Yang ketiga, belum kadaluarsa. Yang keempat, tidak terendam air selama penyimpanan. Dan yang terakhir, belum melampaui batas masa pemakaian. Selanjutnya,
pelaksanaan pelayanan imunisasi wajib, yaitu pada pelayanan di dalam gedung. Baik, pelaksanaan pelayanan imunisasi wajib dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu pelayanan di dalam gedung. Pelayanan di dalam gedung yaitu seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, bidan praktek mandiri, dan dokter praktek mandiri. Dan yang kedua yaitu pelayanan di luar gedung. Pelayanan di luar gedung yaitu komponen dinamis yaitu seperti posyandu, di sekolah, dan melalui kunjungan-kunjungan per rumah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.